Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Ibnu Athiyah Muharrar Al-Wajiz. Biografi Ibnu Athiyah Al-Andalusi. Ibnu Athiyah bernama lengkap Abu Muhammad Abdul Al-Haq bin Ghalib bin Abdurrahman bin Ghalib bin Abdurrauf bin Tamam bin Abdullah bin Tamam bin Atniyah bin Khalid bin Athiyah Al-Muharribi Al-Dakhil. Ibnu Athiyah lahir di Granada, Spanyol pada penghujung abad ke-5 atau 481 Hijriah pada masa awal pemerintahan Bani Muratibin. Bani Muratibin atau dinasti Muratibin adalah penduduk politik dalam sejarah Islam Andalusia bersama dinasti Muwahhidun. Ia wafat pada 25 Ramadan 541 Hijriah di Lorca, Lurakoh, Andalusia. Beliau hidup di lingkungan keluarga akademis dan agamis sebagaimana disampingkan Abdullah Wahab Fayyid dalam Manhaj Ibnu Athiyah. Ayahnya merupakan ulama besar pada masanya, yakni Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakr Ghalib bin Athiyah. Ia adalah keturunan Arab dari Bani Athiyah. Kakeknya adalah seorang pejuang yang membebaskan Andalusia bersama Tariq bin Ziyad. Abdul Wahab Fayyid menyampaikan bahwa ada dua esensial yang sangat berpengaruh terhadap Ibnu Athiyah sehingga menjadikannya ulama besar, yaitu nasab dan lingkungan keluarga ilmiah serta kecerdasan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu. Selain itu, penguasaan berbagai disiplin keilmuan semakin melengkapi dirinya sebagai seorang pakar. Ibnu Athiyah merupakan ulama produktif, banyak menghasilkan karya, akan tetapi yang sampai kepada kita atau generasi sekarang hanya 3 buah karya, yaitu Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, Al-Ansab fi Al-I'tiqad ala Iqtibas Al-Anwar wa Al-Tamas Al-Azhar fi Ansab Al-Sahabah li Al-Rashshati, dan Al-Fahrasat fi Kitab Al-Tarajim Al-Andalusia. Bahkan konon penulisan karya terbesarnya Al-Muharrar dimulainya sejak belia. Sungguh luar biasa, ia seringkali dibangunkan ayahnya 2 kali dalam semalam untuk menulis. Semangat menulis ilmiahnya sudah dipupuk sejak dini oleh keluarganya, sebuah hal yang patut diteladani bagi keluarga di era kekinian. Metodologi dan corak penafsiran. Tafsir Al-Muharrar merupakan menggunakan metode tahlili, yaitu tafsir yang memulai dengan menyebutkan ayat lalu ditafsirkan penafsirannya. Sebelum memulai penafsiran, terlebih dahulu Ibnu Athiyah mengemukakan Makki atau Madani, baru menafsirkan suatu ayat. Terkait corak penafsiran, tafsir ini memadukan 2 mazhab tafsir, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Dalam tafsirnya, Ibnu Athiyah seringkali mengambil riwayat dari At-Tabari yang dianggap sahih, dan selain itu tafsir ini juga menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin keilmuan seperti kaidah sastra, balaghah, dan sebagainya. Corak tafsir ini lebih kepada tafsir fikih, yaitu berpusat pada ayat-ayat hukum. Meskipun Ibnu Athiyah bermadhab Malikiyah, akan tetapi dalam penafsirannya tidak menentang madhab lain di luar madhab 4 itu. Sistematika penafsiran. Dalam tafsir Ibnu Athiyah, ia mengambil riwayat-riwayat dari At-Tabari yang dianggap sahih dan mengabaikan yang tidak sahih. Di dalam kitab tafsir Ibnu Athiyah memang banyak dijumpai tafsir bil ra'yi, namun Ibnu Athiyah tidak semata-mata menggunakan pendapatnya secara utuh. Ia juga melibatkan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan dalam proses penafsiran seperti kaidah-kaidah sastra, balaghah, dan lain-lain. Kemudian yang memang dijadikan kitab ini memang kental corak bahasa, khususnya ilmu nahwu. Ibnu Athiyah juga membidik ayat-ayat hukum dan menganalisa sesuai dengan mazhabnya, yaitu Maliki. Namun ia tetap mencantumkan mazhab-mazhab lain. Dengan demikian, Ibnu Athiyah tidak berlebihan dalam menganalisis masalah fikih, dan jika tidak secara khusus menentang mazhab lain di luar mazhab 4. Terkait dengan kisah-kisah Israiliyat, Ibnu Athiyah tetap mencantumkan dalam penafsirannya meskipun hanya singkat, dan dalam prinsipnya
Penafsiran dalam kisah-kisah Israiliyat dikutip demi kepentingan makna pemaknaan ayat, terlebih apabila riwayat tersebut lemah, tidak meyakinkan kesahihannya. Kemudian sikap Ibnu Athiyah terkait ilmu kalam, karena ia juga menganut Asy'ariyah, ia menyandarkan ayat-ayat pada Asy'ariyah. Namun dalam hal tersebut Ibnu Athiyah juga condong kepada aliran Mu'tazilah. Dalam slide ini penafsiran dari Ibnu Athiyah ini adalah contohnya pada Quran surah Al-Asr. Penafsiran ini berkategorikan al-ma'thur. Hal ini senada dengan pendapat yang dikatakan oleh Muhammad Husain Al-Dhahabi dengan kitabnya Al-Tafsir wa Al-Mufassirun. Nah, berikut ini adalah contohnya dari penafsiran Ibnu Athiyah. Ketika penafsiran kata Al-Asr, Ibnu Athiyah menampilkan riwayat Ibnu Abbas yang dengan redaksi tersebut yang bermakna masa atau zaman. Kemudian beliau menampilkan riwayat Qatadah dengan redaksi tersebut yang bermakna senja atau waktu isya, serta riwayat Ibnu Ubay bin Ka'ab dengan redaksi tersebut yang bermakna Tuhan, kalian bersumpah di akhir siang. Maka dapat disimpulkan beberapa contoh di atas bahwa penafsiran beliau termasuk model penafsiran bil ma'thur. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.